Halo Kofes, ketemu lagi di channel Erga Group. Di sini ada New Fortuner 2024. Di dalam video ini atau yang Anda lihat ini memang bukan tipe Fortuner yang paling tertinggi, melainkan dia adalah single tone 4x2. Di atasnya masih ada yang two tone dan masih ada juga yang 4x4 atau 4x4 dan yang bisa disebut yang paling sering adalah Theta Drive. Nah, ini adalah tipe yang memang sebenarnya adalah tipe yang paling menengah, di mana tipe ini nantinya atau kedepannya menurut kami menjadi tipe yang paling terlaris dari keluarga Fortuner. Nah, akan kita coba ulas secara detail dari tampak depan, kemudian samping kanan kiri, dan sampai di bagian interior pula. Nah, kita akan lihat secara detail ya. Kalau selama ini mungkin hanya melihat sekilas, kita akan detailkan satu persatu dari bagian mana yang mengalami perubahan-perubahan. Nah, kita akan coba mulai dari tampak depannya nih ya. Kalau sekilas memang mungkin dari jarak jauh biasa aja dan sama persis. Tapi kalau kita lihat detail, kita mulai dari headlampnya. Headlamp memang terkesan ya istilahnya masih sama aja. Kalau pada dasarnya secara desain memang masih sama. Namun yang menjadi perubahan ada beberapa tambahan, misalkan garis di bagian sini. Kalau detailnya sudah pasti ini adalah proyektor LED, kemudian di sini ada DRL-nya yang berupa meliuk seperti ini ya di bagian sini, dan ini aksennya keseluruhannya menggunakan aksen warna hitam di bagian dalamnya. Nah, di sini yang kami jelaskan tadi ada istilahnya garnish di bagian sini, yang ini sebenarnya bahasa desainnya tembus ke bagian bawah. Ini kembali lagi ke samping. Jadi berbentuk dari ujung. Ini kemudian masuk ke sini, tembus ke bagian samping. Ini secara bahasa desain, walaupun dia terputus di bagian sini. Dan di sini juga aksennya adalah hitam glossy. Kemudian dari cover fog lampnya juga di sini kalau kita lihat hitam glossy ya, benar-benar mengkilap banget. Dan tentunya fog lampnya sudah LED proyektor pula di bagian sini. Modelnya dia masuk ke dalam, secara estetika dapat dan secara fungsional juga pastinya jauh lebih baik. Protektifnya sudah pasti akan lebih protektif, lebih aman ketika mendapat benturan dan sebagainya. Untuk front corner sensor tetap ada di bagian sini dan warnanya warna body. Kemudian di bagian bawah ini adalah yang kami paling suka, di mana lampu sen yang menurut kami paling oke punya ya, karena dibandingkan dengan yang lain-lainnya ini baru pertama kali adanya di Fortuner yang model lampu sen LED memanjang seperti ini ya. Bahkan kami juga terinspirasi dari ini membuat beberapa lampu karena ini benar-benar yang kami sangat suka banget. Dan di sini juga aksennya semuanya dikelilingi dengan aksen warna hitam ya, dari istilahnya frame-nya atau garisnya ini. Kemudian di bagian bawah barulah di overfender samping sampai ke belakang. Kemudian di bagian bawah ini adalah warnanya kayak model hitamnya adalah hitam kulit jeruk ya, yang tentunya ini secara fungsionalnya dapat ketika ada benturan atau percikan daripada kotoran ini maka tidak akan mudah lecet. Kalau dibuat glossy sudah pasti lecet ya. Dan di sini juga warna putihnya benar-benar putihnya kayak seakan-akan metalik ya, banyak mengkilap di bagian sini. Kemudian untuk bumper depannya juga ada 3 buah diffuser kayak model diffuser di bagian sini, aksennya kayak warna grey dan ini juga glossy di bagian sini. Nah, kemudian di bagian grillnya kalau kita lihat ya, grillnya ini modelnya saat ini kayak model air ya, seperti ini ya. Dan memang kalau masalah ini tergantung dari orang menyebutnya apa. Yang jelas saat ini grillnya jauh lebih besar ya lubang-lubangnya. Jadi untuk yang istilahnya pendinginan yang lebih ke arah radiator akan lebih maksimal di sini ya. Dan ini kalau kita perhatikan juga aksennya sebenarnya adalah hitam dop, tapi tidak dop banget ya, tidak yang dopnya yang benar-benar kasar. Sampai di bagian atas juga sama. Dan tentunya yang berlubang ini akan mengarah langsung ke bagian radiator dan tidak yang istilahnya terbuang sia-sia. Karena di bagian sini yang tidak mengarah ke radiator akan tertutup di bagian grillnya. Di sini juga sama, aksennya glossy semuanya. Kemudian di bagian samping sini, kalau kita lihat overfender sama, yang intinya adalah di sini dop semuanya. Dan kemudian di bagian tengah ini dari logonya cukup besar, di mana logonya ini ada kayak model lapisan kaca karena memang sudah tersematkan radar di bagian sini dan ditambahkan lagi memang ada radar di bagian kaca depan sana. Kita bisa akses di bagian sana ya. Itu ada radarnya juga. Ada kamera di sana, kemudian di sini ada radarnya yang bertepatan langsung di bagian logonya Toyota di bagian sini yang berupa kaca. Ini dari tampak depan ya, yang tentunya dari kaca filmnya Anda sudah dapatkan langsung. Dari kap mesinnya juga ada garis tegas di bagian sini, 2 garis tegas. Dan di bagian kap mesin ujung, di bagian tengah ini juga diberi rubber. Fungsinya akan jauh lebih rapet ya, ini rapet. Dan kemudian memang juga ada sedikit daya redam di bagian sini. Cuman di bagian sini tidak ada, karena memang di sini berbenturan langsung dengan frame lampu. Kalau ini juga ada nih. Jadi sekilas kayak mobil-mobil listrik pada umumnya ya. Dan saat ini dibuat seperti ini supaya lebih terlihat estetika dapat dan kemudian fungsional juga dapat. Jadi kotoran tidak langsung masuk ke bagian komponen dapur pacu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tampak samping ini peleknya tentunya akan berubah. Saat ini hanya single tone. Single tone-nya ini glossy. Namun sebagian orang pasti ada suka atau tidak. Kalau kami secara garis besarnya suka dengan warna single tone, tidak yang begitu yang abstrak banget neko-neko. Ini single tone-nya dengan detailnya kalau kita perhatikan ya di sini.
Ring yang dipakainya kalau kita lihat detailnya ada ukurannya di bagian sini, kita baca dulu di bagian sini, yaitu 265 60 R18. Yang desainnya memang tidak semua orang pasti suka, tapi secara single tone-nya kami suka. Sebenarnya kalau ini warnanya abstrak atau dual tone kami suka tidak suka, tapi karena dia single tone jadi lebih terlihatnya itu lebih elegan aja. Menyesuaikan dari beberapa, kalau kita lihat garis-garisnya juga kan hitam semuanya, dan juga hitam. Kalau dibuatnya dual tone tidak akan masuk ya secara istilahnya desainnya. Nah, kemudian di bagian sebelahnya dibuat blackout. Ini juga warnanya perpaduan ya. Di bagian atas adalah warna glossy, kemudian di sini adalah hitamnya hitam kayak kulit jeruk, dan tentunya disematkan juga ada kamera di bagian kirinya maupun kanannya. Dan di sini juga kalau kita lihat sudah mendapatkan talang air plus kalau di sini ya yang istilahnya kaca film sudah dapat juga ya di bagian sini. Disematkan juga masih ada garnish chrome di bagian sini yang istilahnya memang menambah estetika itu lebih elegan. Kalau kami ini akan kami hitamkan juga, tapi ini hanya kembali kepada selera aja. Nah, di sini di pilarnya ini di blackout, pilarnya ini memang tidak glossy ya, ini dop. Kemudian di sini juga ada dop, dan model di sini model floating ya, khas daripada Fortuner. Ini model floating. Kemudian di bagian sini ada stiker yang memang tidak bertuliskan karena dia adalah yang 4x2, kecuali yang 4x4 ada Toyota Drive di bagian sini. Handle pintunya dibuat warna hitam, glossy semuanya, dan modelnya adalah model keyless yang berupa tombol seperti ini. Model tombol, dan kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya ada footstep. Kenapa? Karena memang Fortuner ini cukup tinggi ya, apalagi dengan tinggi rata-rata orang Indonesia di 160-an, maka agak susah ketika naik daripada Fortuner ini. Makanya ada footstep, ini sangat membantu kita. Seperti ini ya, benar-benar sangat membantu. Kemudian ada handle di bagian sini. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian belakang, baru nanti kita masuk ke bagian interior. Untuk pengereman yang tentunya di bagian depan maupun belakang sudah pasti cakram ya. Di bagian belakangnya sudah pasti cakram, apalagi depannya sudah pasti dengan desain peleknya juga sama. Dan di sini juga mendapatkan sedikit mudguard di bagian bawah ini ya. Belakangnya ada mudguard. Dan kemudian di sini ada beberapa detail di bagian member belakang juga disematkan ada rubber di bagian sini, jadi terlihat lebih rapi, kemudian juga jauh lebih kokoh. Nah, over fendernya ini juga dibuat warna hitamnya kayak kulit jeruk sampai ke bagian belakang. Dan sedikit di bagian atasnya ini dimatchingkan dengan di bagian depan juga ada hitam glossy. Lalu kemudian di sini kalau kita lihat juga ada reflektor di bagian belakang. Dan ditambahkan lagi di sini ada aksen warna hitam. Nah, kalau kami mungkin ini sedikit nih dibikin merah aja semuanya ya, reflektor semuanya, tapi hanya kembali selera. Tapi setidaknya dengan adanya aksen seperti ini warna hitam, ini menjadikan lebih matching dibandingkan yang masih polos. Ini matching juga dengan depan ya, kalau kita perhatikan ya, fog lampnya kan kurang lebih seperti itu. Dengan sensor parkir di sini ada 6 titik ya di belakang bagian belakang ini, dan di bagian bawahnya juga ada, kalau kita lihat ya, bumper belakang ada 3 buah diffuser sama dengan di bagian depan, dimatchingkan banget. Dan ada beberapa detail kayak misalkan di sini ada GR. Kemudian di sini kalau kita lihat ya ada 2,8, dan di sini emblemnya benar-benar clean karena hanya 2,8 aja, dan setidaknya tidak ada emblem lain kecuali ada garnish di bagian belakang yang bertuliskan Fortuner, aksesnya adalah hitam glossy di bagian sini. Secara perlampuan di bagian belakang tentunya hanya satu aja yang belum LED, hanya di lampu mundur. Kalau lampu sen, kemudian lampu istilahnya lampu mesin, lampu rem semuanya sudah LED. Lampu rem itu berada di bagian sini. Kemudian di sini adalah yang LED bar, ini untuk lampu mesin, dan high mount stop lamp yang warna putih ini ketika menyala maka dia akan menjadi warna merah. Ditambah lagi turun ke bawah di sini juga ada defogger di bagian sini ya, sudah disematkan defogger alias pemanas, dan di sini ada logo Toyotanya berupa emblem yang cukup gede. Ini kalau dibuat kayak warna hitam ya, atau istilahnya dark chrome, kayaknya lebih keren ini di bagian sini ya. Tapi hanya kembali kepada selera. Dari belakang juga ada kameranya di bagian sini ya. Kamera mundur juga ada di situ, dan untuk ban serep itu berada di bagian bawah. Untuk di bagian kiri kurang lebih sama aja, tidak ada yang membedakan. Dan sekarang kita akan coba di bagian interiornya. Di bagian interior yang terutama kebanyakan itu orang hanya melihat dari baris pertama sebagai driver, baris kedua. Nah, sekarang kita akan coba di baris ketiga. Artinya ketika kita membeli mobil ini yang harganya memang tidak mahal banget dan tidak murah banget, kita ingin menggunakan satu mobil bisa buat semua keluarga. Dengan ada beberapa logo GR di sini ya, terlihat wow, kesan elegan, keren, beberapa fitur oke. Tapi kita lihat dulu di bagian belakang. Apakah kalau kita memiliki anak masih cukup layak? Kalau kita lihat ya, di bagian belakang kita bisa perhatikan. Untuk di bagian belakang ini, untuk di bagian paling belakang ya, baris belakang ini, kalau kita perhatikan di sini masih ada kurang lebih 1 kilan. Artinya kalau memang anak kecil ini masih layak. Untuk dari istilahnya kursinya ini benar-benar fix ya. Kursi bagian belakang maksud kami ini memang fix. Dan layaknya ini sebenarnya orang dewasa masih oke.
Tidak yang harus anak kecil ini masih oke, cuman ini agak gelap, jadi kita masuknya agak sedikit nanti tidak terlihat ya kalau gelap seperti ini. Yang jelas ini masih oke punya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ketika duduk ini kursinya bisa dimajukan mundurkan seperti apa? Ini masih bisa. Memang yang istilahnya slidingnya ini manual ya. Ada di bagian bawah sini tuasnya, ini manual. Nah kalau kita lihat nih di bagian sini ya, kita lihat lagi detail untuk kursi bagian belakang. Anda bisa perhatikan kurang lebih masih ada 1 kilan jaraknya di bagian sini. Jadi sebenarnya masih cukup layak, dan langsung aja kita akan praktekkan bagaimana ya sensasinya ketika Anda memiliki Fortuner yang tentunya ingin membawa semua keluarga. Apakah masih cukup layak? Nah, dengan tinggi kami di 168 cm, ternyata masih cukup layak, walaupun memang masih ada jinjit sedikit di bagian sini ya. Jadi memang tidak tertopang dengan sempurna di bagian lutut kita, tapi setidaknya ini masih cukup layak. Apalagi kalau anak kecil masih layak banget, dan kalau pegel tinggal di seperti ini kan aja kaki kita. Nah kemudian kalau untuk di bagian baris kedua, ini sangat layak buat 3 penumpang. Di samping headrestnya ada 3 buah, ditambah lagi ada safety belt yang ditarik dari bagian atas. Artinya 3 orang ini masih sangat cukup layak. Dan ditambah lagi di bagian belakang juga cukup layak ketika ada orang dewasa di bagian belakang. Yang tentunya memang sangat layaknya di bagian belakang ini 2 orang aja, karena memang safety beltnya hanya kanan maupun kiri. Dan untuk bagian tengah tidak mendapatkan safety belt. Tapi di bagian belakang tetap juga mendapatkan nih, ada lampu kabinnya. Cuman memang masih bolam di bagian belakang ini. Dan setidaknya ada beberapa kenyamanan, ada hembusan AC masih nyaman di bagian kanan maupun kiri sama-sama dapat ya. Dan kemudian memang di sini ada penyimpanan juga sebenarnya nih, bisa buat naruh botol dan sebagainya di bagian sini. Nah, ketika kalau Anda memiliki ini pastinya sangat cukup nyaman di bagian belakang, apalagi di bagian tengah. Nah, ketika kita duduk di bagian tengah, apa yang kita rasakan? Kita akan coba bersama-sama ya. Sekilas di sini GR lagi, karena memang dia adalah tipe GR ya. Jadi otomatis secara garis besarnya banyak yang istilahnya emblem-emblem GR di beberapa wilayah ya. Mulai dari yang tadi footstep juga ada, di bagian di sini ada karpetnya juga ada ya, dan tentunya nanti ada lagi di bagian setir dan sebagainya. Nah ketika duduk di baris tengah nih, saat ini kita duduk di baris tengah dengan tinggi kami di 168 cm. Ini adalah posisi yang paling mundur, ini masih menyisakan ya, kurang lebih masih ada 5 jari. Dan ini belum maju banget. Kalau posisi duduk kami kurang lebih adalah yang seperti ini tadi. Tapi memang ini sandarannya terlalu rebah, jadi kurang lebih masih ada 10 ke atas ya, 10 jari ke atas. Jadi benar-benar masih nyaman lah kalau di bagian tengah. Apalagi kalau di bagian tengah ini memang ditambahkan lagi ada beberapa lah ya tambahan-tambahan, kayak misalkan tempat duduknya bisa reclining, dan bahkan sampai rebah banget. Tidak hanya sebuah reclining yang biasa, kalau tegaknya seperti ini, kalau rebahnya kurang lebih seperti ini. Rebah banget. Nah, entertain juga ada ketika kita duduk di bagian sini, juga mendapatkan di sini ya, ada monitor di bagian sini atau layar yang entertain ya di bagian sini ya. Kalau Anda mau nonton ada di bagian sini, cukup besar. Kemudian di sini juga masih mendapatkan ada lampu baca ya di bagian sini, dan ini tentunya sudah LED di bagian sini jauh lebih terang. Pegangan tangan juga ada di kanan maupun kiri, plus juga ada di sini gantungan bajunya. Nah, kalau untuk dari bagian tengah seperti ini baris tengah, sekarang kita akan coba lihat di bagian depan atau baris pertama, yang tentunya ketika Anda seorang diri atau Anda memiliki driver, ini drivernya akan merasa nyaman, apalagi yang Anda memiliki langsung. Dan di sini juga secara garis besarnya tetap mendapatkan ya bagian empuk-empuknya di sini. Kemudian kalau di bagian sini memang keras. Ini tidak penting, yang paling terpenting ada di bagian sini yang bersentuhan dengan siku Anda, ini yang benar-benar empuk. Nah, di sini juga ada nih ya detail kecil ya, ada Fortuner juga di bagian sini ya. Aksennya dari ini memang nyambung bahasa desainnya dengan warna ini nih, kayak model grey kayak gitu ya. Nah, untuk di bagian depan sama belakang juga mendapatkan ada lampu di bagian pintu. Jadi ketika membuka pintu langsung menyala. Ini sebagai yang istilahnya safety ya, kalau ada mobil atau apa dari belakang. Namun memang di sini masih bolam, tapi nggak masalah, tinggal ganti LED aja. Ya tentunya di bagian sini juga mendapatkan nih yang istilahnya soft touch juga di bagian armrestnya. Kalau di bagian sini memang belum soft touch ya untuk tipe yang ini 4x2 GR. Di sini juga ada GR lagi. Dan kalau kita duduk di bagian driver, secara garis besarnya dari instrumen cluster di sini kalau kita lihat ya, di sini memang belum semuanya LED atau belum semuanya TFT, hanya beberapa. Misalkan di bagian tengah, kanan kiri ini masih berupa analog. Semuanya kembali kepada selera. Kalau kami sebenarnya suka seperti ini, yang simple-simple aja. Karena untuk di bagian tengah adalah dimana menu-menu yang harus menggunakan tombol seperti ini. Yang ada di bagian sini Anda bisa akses ya, kanan maupun kiri Anda atur, kemudian Anda pilih di bagian tengah. Ini adalah fitur-fitur yang penting-penting saja ketika suatu saat dipakai. Kalau yang ini istilahnya jarang kita otak-atik ya. Jadi kami lebih suka yang simpel seperti
seperti ini. Ditambah lagi untuk bagian setirnya sudah terlapiskan kulit ya di bagian sini. Lapisan kulit ada jahitan warna putih. Kemudian di sini juga ada beberapa tombol, misalkan dari tombol head unit juga Anda bisa lihat di bagian sini ya, head unit, volume di sini. Modenya juga Anda bisa gunakan di bagian sini. Beberapa menu di antaranya, Bluetooth teleponnya juga ada di sini. Airbag sudah disematkan. Di sini juga ada logo GR, aksen warna silver, plus di sini ada merah hitamnya. Dan kemudian di sini aja ada maksud kami di lampunya ya, atau di sini ya. Ini sudah auto ya, dari lampunya sendiri switchnya sudah auto. Kemudian ditambahkan lagi ada pedal shift juga di bagian sini, kanan maupun kiri. Wiper di bagian sini ya, per wiperan. Kemudian yang terutama setirnya sudah support yang paling penting nih. Sudah pastilah harus ada seperti ini ya, kayak misalkan dari tilt maupun teleskopik ini sudah harus ada di mobil 2024. Kemudian ada beberapa lain detail yang matching. Kami suka adalah jahitan warna putih di bagian sini. Ini masih masuk ke bagian sini. Di sini juga ada jahitan warna putih ya. Di sini ada, kemudian masih matching ke sini dan masih matching ke sini. Head unitnya cukup besar kategorinya. Kalau kita lihat ya, head unit cukup besar, ada GR nih pada saat dinyalakan head unitnya. Dan kemudian tentunya di sini tombolnya memang kalau kami sih sebenarnya sedang-sedang aja. Kenapa? Karena memang di sini ada tombolnya berupa tombol yang berupa sentuhan ya, tapi sentuhannya masih bisa, artinya bukan sentuhan di layar. Kalau sentuhan di layar kami pasti kurang suka, tapi kalau ini masih suka karena memang sentuhannya itu tidak masuk di bagian layar. Apalagi kalau yang berupa fisik kami jauh lebih suka, tapi ini sudah jauh lebih cukup ya daripada yang di layar tuh kami memang kurang suka. Dan tentunya fiturnya banyak nih, kalau di sini kita bisa perhatikan ya, bisa kita menekan dari sini maupun dari sini, home-nya apa aja, banyak lah tentunya ya. Fitur-fitur banyak sekali, yang terutama sudah pasti adalah kalau kita berbicara yang istilahnya up to date, harus yang pastinya sudah support dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Ini adalah yang paling penting ya. Yang paling penting adalah fitur ini yang harus sudah ada di beberapa unit. Kemudian di sini kalau kita lihat AC-nya dual tone ya, AC-nya. Dan di sini sudah auto, sudah pasti. Kemudian di sini juga ada beberapa lagi. Kuncinya model seperti ini ya. Ini kuncinya nih, biar kita tahu tuh kuncinya model seperti ini. Dan kuncinya kalau kita lihat ya, bisa buka back door. Kemudian di sini ada unlock dan lock, ada seperti ini dan ada logo Toyotanya. Nah, di sini juga detail lainnya tentunya sudah ada pengecasan juga. Nah, di sini buat pengecasan ya. Kalau Anda support wireless HP Anda, maka bisa ngecas di bagian sini. Nah, lalu di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup, ada dua cup holder ternyata ya di bagian penyimpanan. Transmisinya adalah merupakan matic di bagian sini. Dan ini modelnya ada tambahan kayak model di sini nih, apa ya? Detail-detail unik kayak kayu-kayu seperti itu. Kayak model kayu persis ya di bagian sini ya. Nah, lebih detail kita akan nyalakan lampu. Di sini modelnya kayak model kayu di bagian sini nih, tuh. Lalu di sini juga ada armrestnya, terutama di bagian armrest juga masih bisa buat penyimpanan ya. Apa ini? Nah, ada remote juga. Nah, remote ini bisa digunakan buat menggerakkan layar atau monitor di bagian sini nih ya. Ini ada remote-nya. Parking brake memang masih manual, tapi cukup lah, walaupun memang harusnya sudah yang istilahnya elektrik. Tapi ini jauh lebih terasa banget gitu, feel-nya lebih dapat yang seperti ini. Kursi semuanya, joknya sudah lapisan kulit, ada aksen jahitan warna putih juga di bagian sini. Lalu di sini nih unik ya, ada yang istilahnya logo Fortuner, ketika kita tekan ternyata bisa membuka, dan ini adalah tempat penyimpanan tertutup. Untuk bagian bawahnya ada soft opening, penyimpanan tertutup pula, dan dilengkapi juga ada lampu ternyata di bagian sini ya. Walaupun lampunya agak remang-remang di sini ya. Speaker juga ada besar ya di bagian bawah. Kemudian di sini kalau kita lihat Twitter juga ada. Tentunya di sini sudah pasti ada airbag juga nih di bagian sini ya. Pegangan tangan juga ada, dua malahannya, kali ini buat naik dan ini buat ketika sudah duduk. Nah, detail lainnya di bagian sini, terutama di bagian sini terutama ada pasti radarnya. Dan ini sudah auto spion bagian tengah, sudah auto. Jadi bukan yang manual lagi atau yang fix auto. Di sini juga ada masih penyimpanan kacamata. Kemudian di sini juga ada beberapa detail lain ya. Detail lainnya di bagian sini. Sun visornya ada kacanya pula, kanan maupun kiri. Lalu kemudian di sini lampunya membaca yang jelas ya, baca kanan maupun kiri ini sudah LED semuanya. Dan ini memang secara garis besarnya kalau radar ini adalah fitur keselamatan atau TSS dari produknya Toyota. Di Auto 2000 Banjarmasin sudah ada loh Fortuner terbaru. Nah, buat para pecinta Toyota yang pengen tahu berapa harganya, berapa ya? Iya, harganya itu mulai dari 600 juta rupiah. Wow. Nah, jadi buat pecinta Toyota yang pengen mau ikut program apa ya? Program promo DP 10% dong. Bisa hubungi Sari di nomor 081345399107 atau bisa samperin dealer kita di Jalan Kilometer 19 Lia Anggang Banjarbaru. Sari tunggu ya. Dadah.